Oh, mentang-mentang lagi dapet bukan berarti harus marah-marah dong. Yang ngerti. Untung sebulan sekali. Kalau seminggu sekali, marah-marah terus loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Kenapa kan kok suntuk amat? enggak gitu. Bete aja itu. Hah? Ya Istri, bete kan ada sebabnya. istri di rumah lagi dapet, lagi Oh, lagi itu. menstruasi. Yang Untung. dapet. Jadi puasa nih ceritanya. Bukan berarti bete gara-gara puasa nggak dikasih nafkah batin. Kenapa? Itu marah-marah mulu ya ke perempuan Oh gitu ya. iya, memang gitu. Dalam kondisi haid itu nggak stabil emosinya. Terus emang di Islam dibolehin seorang wanita lagi menstruasi, lagi haid, lagi dapat bebas gitu marah-marah. Terus Ya, suami nggak bete juga. gitu. Sekarang siapa yang dewasa? Kita apa dia? Kalau kita yang lebih dewasa, understand, not to be understood. Belajar memahami, tidak minta dipahami. Kan suami kepala rumah tangga. Ya kan dia, Ngalah dikit. dia udah biasa dari 14 tahun umurnya kali menstruasi, masa sampai sekarang masih bete-bete aja. Makanya fungsi suami kan mendidik istri. Iya. Kalau dia biarin tetap bengkok. Dikerasin patah. Caranya Nih, ngasih taunya makanya gimana nggak ada dong? ustadz yang paling jago kecuali suaminya sendiri. Makanya ini mungkin belum ngajarin kali. Makanya ini Dididik. lagi Istri belajar. dididik, istri dididik. Caranya gimana nih? Kayak misalnya ini boleh bete tapi jangan ngebetein gitu sih. Emang nyebelin tapi kan bener nggak pengalaman abang sendiri? Ya, Abang pasti menstruasi umur berapa? hampir semua wanita, istri kita juga begitu sama. Oh gitu ya? Hampir semua wanita kan pasti mengalami kondisi seperti itu. Oh. Itu sebabnya, Van. Ada salah satu hikmah kenapa bukan dilarang ya, apa ya? Selama masih ada pria yang punya kemampuan, maka pemimpin itu harusnya dari pihak pria, bukan membandingkan. Tapi ada kondisi-kondisi yang menghambat dia untuk melakukan keputusan yang jernih. Nah itu dia sebulan Coba lagi sekali, ya. datang, dapat itu kan, tiba-tiba mimpin rapat, nggak konsen. Keputusannya jadi ngaco kan? Nggak konsen, lagi duduk takut tembus. Udah gitu jadi hormonnya juga nggak stabil, pengen marah segala macam. Betul. Oh gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal wanita yang lagi menstruasi nih bang, katanya ada yang ngomong dia nggak boleh masuk masjid, benar? Walaupun nggak sholat sih pasti nggak boleh masuk masjid. Jadi bukan hanya di hadis, di Quran disebutkan tidak boleh masuk kecuali dalam keadaan suci. Ada yang mengartikan suci dalam artian dalam kondisi berwudu, tapi yang lebih kuat tekanannya adalah tidak boleh dalam kondisi najis. Kan kita udah bahas. Iya, Haid itu pernah bahas. termasuk dalam kategori najis yang Najis. mutawasito. Iya. Tidak boleh masuk. Khawatir nih, Van, tiba-tiba maaf itu dia punya proteksinya tiba-tiba nggak kuat, berceceran dah tuh. Aduh, gimana nggak enak Bikin dilihat. najis rumah ibadah kan nggak banget ya. Satu itu. Oh, iya, Yang iya. kedua rasanya Allah itu kan suci, tidak pantas kecuali menerima yang suci. Cobalah bersihkan dulu. Berarti kalau misal Kalau di pelataran sambil dengerin dari jauh ya boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah masuk ke dalam wilayah tempat sholat, kan ada juga tuh masjid yang pelatarannya panjang, ya pelatarannya kan panjang. Mungkin dia mau menikmati khotbah atau pengajian. iya. Boleh ya kalau Boleh. gitu ya, asal nggak masuk ke. Kalau tawaf boleh nggak sih? Misalnya masuk di Masjidil Haram, tawaf nggak boleh ya? Kan tawaf harus bersuci. Oh iya nggak boleh juga ya. Maaf. Makanya di antara ulama membolehkan untuk apa? Ada istilahnya obat penahan. Iya. Obat penahan tidak haid. Kasihan juga mereka nanti baru 3 tiba-tiba keluar. Iya. Ini kapan selesainya tawafnya aja ada obat untuk menahan supaya dia tidak keluar Oh gitu. gitu. Jadi nggak boleh masuk masjid untuk menjaga kesucian rumah ibadah. Ya. Kalau baca Quran, Ada ini ini nggak masih boleh banyak juga. persepsinya banyak soalnya. Ada pandangannya membaca tuh menyentuh nggak boleh. Oh membaca boleh asal nggak menyentuh. Ada yang ngomong gitu. Ya kan misalnya iya. dia hafizoh, dia seorang hafal Quran. Ya kan dia nggak dengar Quran. baca Dia aja. baca ya? aja Oh, hafalan Allah, dia ahad, Allah. Allahu samad. Iya kan? Dia baca hafalannya. Boleh gitu kan. Selama tidak menyentuh mushaf, disebutnya dalam konteks hadis itu mushaf. Mushaf itu adalah ya lembaran. Nggak boleh. Lembaran. Ya kenapa tuh? Megang si Ada yang Quran. memakruhkan, ada yang membolehkan. Oh gitu ya. Kan lebih baik kita ambil yang hati-hati. Kan selalu kita pakai patokan. Udah masih banyak banget pertanyaan mengenai itu. Udah mulai nggak bete sekarang. Nah. Udah mulai ini. Nih kalau udah mulai nggak bete biasanya nih yang punya warung. Suami yang dewasa. Oh ya astagfirullahaladzim. Tuh kan. Ya Allah tumpah. Kok jadi di sana yang dapat di sini yang emosi. Iya. Saya cari lap dulu ya, Bang ya. Bentar, Iya. tumpah.
Dua adanya tisu doang. Ya Allah. Bersih, toharoh. Kebersihan sebagai iman. Iya, an-nadofatu minal iman. Mulai pintar ya aku ya. Alhamdulillah gaulnya sama orang pintar sih. Orang pintar bukan berarti dukun, orang pintar yang banyak ilmu. Bang, Semua orang sakti. masih ini nih, masih penasaran mengenai wanita yang haid dan menstruasi. Tadi gak boleh megang Qurannya tuh itunya. Si Qurannya, lembarannya. Mushaf. Itu beneran ada itunya. Alasannya apa? Penghormatan aja. Itu kan kitab suci. Kalau misal Al-Quran kan sekarang udah musim yang elektronik tuh. Oh, dalam bentuk. Memang ada tafsiran yang disebutkan dalam Al-Quran tuh, la yamassuhu ilal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Itu ada dua versi tafsirannya. Ada yang masuk disucikan itu dalam kondisi berwudu. Yang kedua di dalam kondisi najis. Itu salah Jadi kan satunya. ada kemungkinan orang nggak najis nih, tapi dia nggak wudu, boleh dong gitu kan? Bisa dua kemungkinan. Iya. Kasihan juga ya perempuan-perempuan yang Enggak menstruasi juga, kan? Allah tuh maha adil. Allah membuat satu mekanisme bentuk ibadah yang bisa menggantikan keterbatasan wanita. Seperti haid, nifas, melahirkan, Iya, segala iya, macam. Apa? Satu, barang siapa seorang wanita melahirkan seorang anak, maka dosanya dihapuskan seperti baru dilahirkan. Subhanallah. Tuh. Anak berapa? 3. Makanya kalau kasihan sama istri banyak dosanya, sering-sering hamil dah. Sering-sering main. Jadi bilang sama dia, argo dosanya 0 lagi. Anak yang kedua kembar lagi, berarti double Nah, tuh ya. Oh, ada gitu ya. surplus. Jadi jangan sampai ada beberapa perempuan merasa rugi Iya, misalnya mendapatkan ngotot. menstruasi. Iya. Kenapa sih nggak boleh? Saya mau baca Quran juga, saya mau. Iya. Ada Saya mau sholat juga, saya mau puasa ada juga. yang lain. Misalnya lagi yang kedua, tadi pertama ya melahirkan. Yang kedua adalah taat kepada suami. Gimana suami ridho? Udah, surga udah di tangan, Van. Aduh, enak banget. Tanpa mengesampingkan ibadah-ibadah yang dilakukan laki-laki, itu sudah cukup bagi dia mengantarkan diri ke surga. Ya Allah. Pintar-pintarlah para istri untuk membuat suami ridho. Para istri. Para istri ya. Ini tapi itu digunain tuh sama suami-suami yang pengen itu punya istri banyak. Ridho dong sama suami kata gitu. Tapi ada loh yang ada punya dasar. Loh kan itu Ustaz, untungnya kita punya lebih dari satu. Kalau dia berhalangan katanya. Yang kedua, ketiga, Ya keempat. Allah, ya Allah. Di manage. Ngomongin soal itu tuh, soal berhubungan intim dengan istri yang lagi menstruasi. Apakah itu diharamkan? Haram. Nggak boleh sama sekali. Kalau misal Kotor, dalam kondisi kotor, bersihkan dulu baru. kalau dilakukan, hukumnya Dosa. Ya namanya haram kan, melakukan yang haram dosa. aduh Dan agak juga tidak menyebabkan dia jadi menghalalkan yang di bagian belakang. nggak boleh juga. Itu lebih kacau lagi. Tapi kalau misal nih, belakang nggak boleh pasti ya. Kalau misal istrinya masih ingin berbuat soleh tanda kutip kepada suaminya, Selama ingin tidak- berhubungan intim, Iya, selama tidak berintercourse ya, tidak berhubungan intim. Ya, membantu suami itu boleh, boleh. boleh. Ya, nggak usah dijelasin Dokter lagi. Yusuf Doi mengatakan boleh. Oh, gitu. Ya, melayani suami sampai suami mendapatkan kebutuhannya tanpa harus melakukan hubungan intim, boleh. Asalkan dilakukan dengan atas dasar ridho, suka Iya. sama suka. Jadi suami nggak boleh maksa. Ya, jadi harus dengan pendekatan yang baik, santun. Jadi istri juga melakukan dengan senang hati, bukan karena terpaksa. Iya. Memegang kepala aja. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Bang udah gak usah dibahas lagi. Oke, jadi dirangkum lagi dong. Hal-hal apa saja yang diharapkan untuk wanita yang sedang menstruasi Ya, atau satu dilarang berhubungan badan dengan suami. Kemudian yang kedua dilarang memasuki wilayah masjid, wilayah ibadah seperti masjid, tempat sholat. Kemudian yang ketiga, ini masih ikhtilaf di kalangan ulama. Kalau kita menjaga kehati-hatian, sebaiknya kita dalam kondisi bersuci. Setelah bersih dari haid baru boleh pegang Quran. Tapi kalau membaca tanpa memegang atau menyentuh mushaf, silahkan misalnya hafalan Quran. berziarah kubur. Berziarah konteksnya bukan semata-mata itu menurut saya. Lebih kepada kalau disebutkan Rasulullah, wanita itu mudah emosi. Ya. Mudah emosi. Jadinya Awalnya itu mudah takutnya emosi, meluap, takutnya meluapkan meluap. emosi. Oh, iya. Kan nggak boleh nangis-nangis, teriak-teriak. Mengantarkan jenazah aja kan nggak boleh Apalagi sebetulnya ya. ditambah haid, tadi kita udah tahu kan, haid itu stabilitas emosinya lebih kacau. Iya. Ditambah nggak boleh, terus haid, wah, makin meraung-raung nanti. Wanita tuh emang begitu ya.
Nih Van, ada tadi lupa nih nyampein ayatnya nih. Ayat yang mana Surat bang? Al-Baqarah tadi yang masalah haid tuh. Ya. Dilarang berhubungan pada saat haid. Ada di Quran itu. Ada Al-Baqarah 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, kul huwa adza, itu adalah perbuatan kotor. Fa'tazilun nisa fil mahid, jauhilah istrimu pada saat haid. Berarti kalau dikatakan jauhilah itu haram. Jelas di Quran. Jangan mencampuri kecuali setelah mereka sudah suci. Apabila mereka telah suci, boleh silakan campur. Jangan coba-coba ya, ini Quran loh ya. Kok hadis masih ada Oh, kalau di sohih dunia- enggaknya, ini udah Quran. Di dunia barat nggak peduli, hajar aja. Hajar, Nabi bleh. kotor jadinya tuh. Jadi apa yang bedakan binatang sama manusia, jadi akhirnya sama kayak binatang. Iya, gak nikmat juga kali ya. Tapi masih ada hubungan dengan wanita yang haid. Kalau kita mau pergi lagi Ramadan, pas mau pergi Idul Fitri atau Idul Adha, sholat Id, wanita haid boleh datang kan ya? Kan karena Iya itu kan, di lapang ya. disunahkan di lapangan, Hmm. ya kan. Suruh datang yang haid atau yang enggak, semua harus syiar demi untuk syiar. Iya, iya, iya. Dia tidak ikut sholatnya, tapi Sholatnya boleh enggak. mendengarkan khotbah idnya boleh. Karena itu kan bukan di masjid juga ya. Ya, di Oh lapangan. gitu. Jadi Makanya makanya sebaiknya- suka ada ibu-ibu yang lain sholat, ini ngapain sih si ibu yang lain sholat, ini malah duduk. Makanya disarankan oleh Nabi supaya dapat hak juga para wanita mendapatkan tausiah. Tolong dong dilakukannya di lapangan, sehingga wanita yang haid pun ikut bisa dengerin, Oh gitu. mendapatkan pahalanya juga. Ini bagus ya. Tapi ada lagi ini nih. Banyak pertanyaan banget, gak apa-apa ya bang ya. Ini ada yang orang menstruasi perempuan. Dia rambutnya sampai bau banget. Bukan istri saya, ada orang lain. Rambutnya sampai bau banget. Kukunya sampai panjang banget. Gitu. Ini rambut bau, kukunya panjang. Kenapa? Karena nggak boleh cuci rambut katanya. Nggak boleh potong kuku. Karena ada orang bilang nggak boleh membuang bagian dari anggota tubuh. Atau terbuang. Katanya gitu. Kalau keramas itu dikumpulin dulu itu. Apa sih itu? Emang kalau misalnya lagi flu gimana? Ingusnya disimpan. Nggak boleh buang. Aduh. Orang mau batuk ditahan, riaknya kan nggak bisa begitu. Nggak Itu, begitu. Itu mitos. oh mitos. Mitos. Kirain ada hadisnya gitu enggak? Mitos itu. Ya Allah, dipercaya lagi sama orang-orang. Nah, kan emang udah dibilang jangan membenarkan kebiasaan, biasakan lakukan hal yang benar. Jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakan Hal sesuatu yang benar. Itu kebiasaan. Kalau memang di dari dalam orang tua dulu ya. bersucinya orang dari haid itu kan memang harus mandi besar ya. Iya, iya, iya. Iya. Itu otomatis kan ada keramas, otomatis harus ada keramas. Iya, iya. Jadi kalau lagi menstruasi pun mau keramas setiap hari, silahkan mangga ya, potong kuku juga ya. Betul. Oh berarti itu mitos. Kalau kita percaya mitos, hukumnya apa tuh? Syirik. Aduh. Apalagi meyakini betul bahwa itu benar-benar terjadi, syirik. Kayak ini apa orang hamil kasih peniti di sini. Peniti itu tidur di sini ada apa Terus gunting diyakini atau bahwa apa. itu nasib itu sial dan tidak, itu tergantung dari hal yang semacam itu kan terlalu naif ya, membandingkan takdir Allah dengan hal-hal yang remeh seperti itu. Hari gini masih percaya soalnya tradisi sih. Itu gara-gara kuku kita jadi sial. Iya, Apa hubungan? tradisi apa gigi atas tuh, buang ke bawah gigi Nggak bawah usah kaki. nunggu haid. Pada saat kita dalam kondisi sehat, wanita itu sebaiknya pedicure, Oh, manicure, ya. krim bat. Ya. Rimbat. Ini mah Supaya suami senang. Iya. gitu. Melayani atau suami. mungkin Paham. dia tidak keramas supaya suaminya tidak itu muncul gairah. Biar bau itu Jangan sekalian begitu gitu. juga. Harus tetap ya Kan menjaga. tadi tidak harus berhubungan intim kan? Ada yang lainnya. Nah, Masih banyak cara Banyak ke cara. Roma. Oh gitu ya. Jadi itu mitos saja ya. Jadi jangan melakukan hal-hal itu lagi. Jadi kalaupun lagi menstruasi tetap saja mandi, keramas, gunting nanti kuku anaknya dan guling. sebagainya. Tetap. Jadi kita jangan misalnya nggak mau berhubungan istri pada saat haid itu karena juga percaya mitos, enggak, karena ini perintah Allah. Emang ada mitosnya juga. Ada juga. Apa katanya? Di tradisi harus ada begitu, kalau berhubungan dalam kondisi wanita masih kotor, matanya juling kan. Anaknya. Kata Ya lain. Allah. Kalaupun lain matanya juling. Jadi juga nggak mungkin kali lagi menstruasi, dasar mitos ya. Banyak sekali mitos-mitos juga yang hubungan dengan menstruasi ya. Makanya si suami juga harus mengetahui kalender, bukan kalender akademis, kalender biologis Menstruasi biologis, iya, iya, iya. dari istrinya. Jadi- Jamin hantem aja. Iya Yang benar. tersinggung bukan berarti menolak, itu bukan nggak mau layani suami, karena lagi perbodem. Perbodan, Hah? perbodem, perbodan. Walaupun malam Jumat ya berkah Iya. ya. Jadi wanita yang lagi menstruasi atau haid itu puasa nggak boleh juga kan?
Bisa dikodo Bisa nanti pas lagi di luar bulan-bulan yang lain. Ya, sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. Kalau sholat mah udah aja Kadang-kadang kan. kasihkan lupa dibayar masuk Ramadan berikutnya. Itu nggak boleh dibayar Udah nggak kalau berlaku, udah Oh iya? dosa itu. Oh, Kan berlaku pada masa sebelum datang Ramadan yang berikutnya. gitu ya. Mesti mau Kalau nyicil 2 kali lipat. puasa diganti. Kalau sholat katanya ada yang ngomong harus diganti juga. Sholat nggak ada kodok, bahasa Nggak ada, atau kan? dalam fikih nggak ada sholat. Kalau udah lewat ya udah aja ya. Nggak ada sholat kodok. Ntar kalau kita mikir kita dulu berapa kali kita berapa ribu rakaat kita belum sholat waktu dulu kan. Kuculuk bolak balik. Makanya ada mekanisme apa? Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan, 84 tahun. 84 tahun kalau nggak salah. Oh, jadi itu menutupi yang kurang-kurang Iya. dari kita ya. Kita mudah-mudahan ya. kan nggak mungkin juga, jarang kita umur sampai 80 tahun kan. Iya. Nah, berarti yang selama ditinggalkan itu sudah ketutup. Makanya usahakan iktikaf Ramadan. Dapat tadi. Aku belum pernah. Ditambah lagi umroh. Iya. Iktikaf, wah udah. Udah Iktikaf umroh lagi kan. iktikaf lagi. Subhanallah. Luar biasa. Berlipat ganda. Iya. Tapi Allah tuh maha adil ya, memberikan kesempatan-kesempatan Ada. kita untuk menambah Lemah di sini dikasih iya, ada sisi lain. seperti pancingan. teman-teman kita wanita yang haid bisa nambah pahala-pahala juga dan menjaga kebersihan bisa Betul. begitu ya. Emang wanita untuk menjaga kebersihan itu dapat amal juga? Ada tuntunannya mungkin? Ada, jadi tidak hanya berlaku untuk laki-laki, wanita juga. Kalau laki kan ada merapikan jenggot. Ini udah Ya, ya sama lah sebenarnya, prinsipnya hampir sama. Segala hal yang bisa mengganggu hubungan antara dia dengan suaminya, sebaiknya itu dibersihkan. Satu ya, pertama BM, Apa tuh? bau mulut. Bomul. Boleh makan pete, nggak dilarang. Habis itu makan jengkol. Biar baunya jadi bau jengkol bukan bau pete. Iya, petenya hilang, jengkolnya pikirin dah tuh. Bau mulut, laki-laki perempuan harus Sama. jaga. Ya, Ya. Kemudian yang kedua BB, baby. Bau badan. bau badan. Hmm. Ya, siapa tahu berhubungan dengan suami kan, mungkin ada Iya, satu iya. bau yang kurang sedap. Jadi kan kurang Hai konsen. mas, apa kabar? Bau ya. Nah, terus lanjutnya. Kemudian yang ketiga itu maaf, rambut yang ada di atas maupun yang di bawah dirapikan. Oh iya iya. Jangan terlalu Jangan sampai kusut mengganggu. kemana-mana ya, rambut manapun itu Iya. ya. Iya iya iya. Kemudian yang keempat, boleh menggunakan bangunan tapi bukan untuk orang lain, tapi untuk suami. Jangan berlebihan juga Iya, ya. batas tidak bikin mabok. Jangan nyong-nyong. Nyesek itu nyiumnya. Iya iya iya. Jadi prinsipnya laki dan perempuan memang diminta untuk selalu bersih. Iya, iya. Apalagi sekarang udah banyak kan salon, tidak hanya salon yang bersifat fisik tapi juga salon non fisik. Iya, iya. Ada salon batin, pakailah kosmetik senyuman, lipstick senyuman. Ini udah menor dong, tapi Cemberut. cemberut ya. Iya, Juga. Ya alhamdulillah akhirnya aku tahu nih bang. Jadi tentang segala sesuatu mengenai perempuan emang harus dipahami ya. Kalau jutek-jutek dikit nggak apa-apa lah ya. Ya. Ya sabar Harus aja lah Lebih suaminya. dewasa apa? Insya Allah. Ini bantuin. Apa tadi understand apa lah gitu? Understand not to be understood. Understand Ini gimana? Tinggal. tinggal aja nanti ini mau ke itu mau ke warung dulu. Nggak barang pulang. Mau Ngapain? ke warung. Titipan istri. Oh gitu. Kebalut. Boleh. Tahu nih ngomongnya gimana ntar ke itu. Yaudah, makasih ya. Yuk, yuk. Bang ya, Assalamualaikum.